الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. Jumat kemarin dibicarakan betapa Nabi Musa masih dipanggil Tuhan untuk menambah wawasan, beraudisi di Gurun Sinai selama 30 hari, salasina lailah. Ternyata penataran 1 bulan dianggap belum cukup. Kemudian ditambah 10 hari lagi, 10 malam. Sehingga total kata mami qatu rabbihi arba'ina lailah. Penggunaan adat ma'dud di dalam ayat ini menunjukkan bahwa di Arab itu apabila memulai hitungan waktu itu biasa dipakai kata lailah. Tetapi di luar Arab termasuk Indonesia menggunakan kata yaum. Hal itu karena awal perhitungan waktu menurut tradisi Arab seperti menghitung tanggal yang menggunakan standar Qamariyah yang diawali pada malam hari. Seperti kita menghitung awal puasa itu awal Id atau tanggal 1 Syawal, maka orang Arab biasa menggunakan kata lailah. Begitu para mufassir menunjuk bahwa sesungguhnya namanya hitung-hitungan termasuk 40 dino, barang itu sesungguhnya merupakan sebuah tradisi yang sejak dulu sudah ada. Tidak perlu dikaitkan dengan bid'ah dan tidak, karena itu merupakan sebuah kalender, sebuah penjadwalan biasa. Apa acaranya audisi itu? Acara audisi selama 40 hari itu. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala hadir dan memberi wejangan, memberikan wahyu secara terbuka. Wa kallamahu rabbuh. Ini sebuah keistimewaan khusus bagi Nabiullah Musa yang diberi anugerah bisa diajak omong-omong langsung oleh Allah. Tidak ada nabi lain yang di dalam pewahyuan menggunakan kata-kata taklim, kata-kata kalam selain Nabi Musa. Wa kallamahu rabbuh. Wa kallamallahu Musa taklima, sehingga Musa, Nabi yang satu ini mendapat gelar Musa Kalimullah, orang yang
diajak omong-omongan langsung oleh Allah. Begitu terbukanya hubungan antara Musa dengan Allah, sehingga Musa semakin hari semakin dekat dan semakin berani, bahkan dalam tanda kutip semakin lancang. Masa hanya mendengar pejangannya saja. Nabi Musa justru menuntut lebih dari itu. Ya Allah, tolong tampakkan dirimu, aku ingin melihat kamu. Rabbi arini anzur ilaiki. Permohonan Nabi Musa ini langsung anzur ilaik, ingin melihat zat Tuhan. Seperti apa sih bodi Tuhan itu? Perawaannya Gusti Allah itu seperti apa? Sekaligus ini menepis tanggapan para mufassir yang katanya waktu itu Musa meminta melihat tanda-tanda kebesaran. Dan pendapat seperti itu ditepis oleh beberapa jumhur mufassirin karena kalau hanya ingin melihat tanda-tanda kebesaran, di sana sudah sering. Maka Musa ingin melihat gimana sih zat Tuhan, bodi Tuhan itu seperti apa. Sesungguhnya ada dua nabi ya, yang terhitung rodok kendel kepada Gusti Allah. Yang pertama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau sudah percaya tahu bahwa Gusti Allah itu kuasa. Allah itu juga bisa menghidupkan orang mati dan lain-lain. Tapi masih minta bukti. Ya Allah, tolong buktikan gimana sih cara kamu menghidupkan orang mati itu. Tentu saja Allah balik bertanya ya, apa kamu tidak percaya terhadap kekuasaan saya? Ibrahim pun membantah, menjawab, ya percaya dan percaya Gusti. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi demonstrasi itu, bukti itu penting untuk memantapkan keimanan kami lebih kuat. Dan akhirnya Allah membuktikan juga seperti dulu pernah kita sampaikan. Nah, urusan ini kembali ke Nabi Musa yang minta agar bisa melihat Tuhan secara lan-lanan itu. Dijawab, lantaroni, nggak bisa. Akan tetapi Nabi Musa dengan jawaban nggak bisa itu, ayatnya nggak terima. Dan Allah memahami bagaimana keseriusan Nabi Musa ingin melihat zat Tuhan. Kemudian diberi petunjuk, begini saja. Perhatikan baik-baik gunung di sebelah kamu. Saya akan bertajalli, saya akan nampak di sana. Saya akan turun di situ. Fa ini istaqarra makanah, kalau gunung itu kuat, saya pakai bertajalli, saya singgah di situ dan gunung itu kuat, maka kamu akan bisa melihat. Dan betul, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan bertajalli di situ, ternyata gunung itu gagah, retak berantakan, dan Musa pun jatuh pingsan dan tersungkur. Menurut ilmu fisika itu betul, karena Allah zat yang immateri, yang maha dahsyat, itu tidak bisa dicerna oleh manusia yang lemah, yang materi. Mata kita punya kelemahan. Mata kita hanya melihat cahaya matahari langsung saja tidak kuat. Apalagi melihat zat Allah yang mencipta matahari. Telinga kita mempunyai keterbatasan. Dengan suara yang sekian ribu oktav, itu tidak mungkin telinga kita bisa mendengar
mesti pecah, dan seterusnya, apalagi jantung. Maka betul kedahsyatan Tuhan itu hebat. Nah, dengan demikian sampai dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj kemarin dipersengketakan apakah Nabiullah Muhammad SAW ketika bermi'raj di Sidratil Muntaha dan beraudisi di hadapan Tuhan meskipun dekat summadana fatadalla, apakah Rasulullah juga melihat Tuhan? Lihat Tuhan? Jawabnya tidak. Ini sekaligus menepis sebagian torekot. Di Indonesia ini ada torekot namanya apa itu? Qadirun Yahya. Yang katanya dia bisa melihat Tuhan, rupanya begini. Itu pasti bohong. Tidak bisa orang melihat ketajalli Tuhan, itu tidak bisa. Nah, ketajalian seperti ini sesungguhnya menunjukkan bahwa hijab antara zat Allah yang mutlak sebagai the ultimate reality, sebuah realitas mutlak yang tidak mungkin bisa singgah di hati kita kecuali dengan pencahayaan yang dirumus oleh kaum sufistik. Ini menunjukkan bahwa manusia dengan segala keterbatasannya itu bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa berhubungan dengan Allah melalui media-media spiritual saja. Media-media spiritual bisa menghadirkan Tuhan di dalam hati kita secara terus-menerus. Tetapi jangan coba-coba menghadirkan Tuhan dalam media fisik. Maka fisik kita yang tidak mampu. Untuk itu, sesungguhnya di dunia ini ada makhluk yang namanya manusia. Nabi Musa lah dianggap makhluk yang jagoan, yang terkuat. Tapi begitu Tuhan belum sempat bertajalli seluruhnya, gunung retak dan Musa jatuh tersungkur. Bisa kita bayangkan, kita bandingkan betapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang berdialog dengan iblis. Iblis yang diusir, yang sudah dibentak-bentak oleh Allah, itu mati. Ya sudahlah Tuhan, mati. Dan justru sudah dibentak, masih mati dan masih meminta permohonan lagi. Anzirni ila yaumil ba'tsun. Qala innaka minal munzirin. Iblis justru minta umur panjang dan dikabulkan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Dari ini, baiklah, yang bisa kita petik bahwa sumpahnya iblis yang ingin menggoda kita, sehingga sehebat apapun seorang manusia itu pasti kelemahan, apalagi di bidang fisik, apalagi di bidang spiritual. Dan iblis sangat hebat. Tapi kami tidak memilih orang yang mengatakan bahwa keturunan iblis itu jin-jin itu hidup terus. Tidak. Ditinjau dari lafadznya, dari sifatnya yang mufrad muzakkar. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, yang dijawab oleh Allah, innaka minal munzirin, innaka. Sesungguhnya yang panjang umur mulai dulu sampai hari kiamat itu khusus iblis. Ini anak turunnya seperti jin-jin biasa itu ya mati, bukan kok terus manak-manak terus gak mati-mati, enggak. Yang berumur panjang itu yang iblis, innaka khusus. Anak turunnya itulah yang mati, yang lahir mati seperti kita. Seperti kita yang mati biasa, yang akhlaknya, yang kelakuannya buruk, itulah disebut setan. Syab, brengsek.
Sedangkan jin, anak turunnya banyak yang beribadah, bahkan banyak yang mondok di Tebu Ireng ini banyak, yang ikut ngaji, yang apa banyak, yang solih-solih. Karena mereka juga terkena juga beribadah. Jadi, yang berumur panjang itu sing iblis sing bahan nih, sedangkan yang lain-lain turunannya ya biasa mempunyai ajal biasa. Hanya saja umur ideal bagi anak keturunan jin dengan manusia beda. Kalau kita kan seperti ini di bawah 100, kalau jin idealnya justru ratusan. Bahkan jin yang berumur 150 tahun atau 200 tahun itu masih tergolong anak-anak, masih tergolong muda. Untuk itu sekali lagi bahwa Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang sebegitu hebat, Nabiullah Ibrahim yang sudah menjadi nabi sebegitu hebat, masih ingin menambah keimanan, dan kita sebagai umat biasa saja, tidak intinya kita selalu menambah keimanan, menambah, apalagi menyongsong pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan dan bisa meningkatkan ibadah sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim. Alaikum barur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن لمن جحد وكفر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكة قدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.